Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kita bikin cireng bumbu rujak yuk. Ini cocok banget untuk camilan keluarga dan ide jualan makanan. Tuh kan molor banget, lembut kenyal di dalam tapi luarnya keras. Yang ini saya goreng malam dan paginya masih molor. Artinya dia nggak keras meski sudah lama gorengnya. Siapkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan 1 sendok teh rebon yang sudah direndam, dan ini sudah saya haluskan juga. Masukkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lanjut irisan daun bawang secukupnya. Masukkan 200 ml air, tapi ini saya masukkan sedikit dulu. Aduk sebentar dan masukkan 3 sendok tepung tapioka. Aduk hingga semua bahan tercampur rata, lalu masukkan sisa airnya. Lanjut masak hingga dia mengental dan tepungnya matang. Jangan lupa terus aduk seperti ini agar dia tuh nggak mengendap dan gosong. Ini sudah mengental, tapi kalau masih ada putih-putihnya kayak gini artinya masih ada tepung yang mentah. Lanjut masak lagi. Nah, nggak perlu waktu lama. Kalau sudah mengental dan warnanya kayak gini dan nggak belang-belang, matikan apinya. Siapkan 250 gram tepung tapioka dalam wadah yang lebih besar dan masih anget-anget kayak gini langsung kita campur dengan 250 gram tepung tapioka. Lalu kita aduk seperti ini aja, nggak perlu sampai dia kalis, tapi asal dia kebalur dengan tepung tapioka. Siapkan kurang lebih 8 sendok atau sekitar 100 gram tepung tapioka dalam wadah lain. Lanjut bentuk cirengnya seperti ini. Kita ambil secukupnya, kepal-kepal asal gumpal aja, lalu pipihkan, nggak perlu terlalu rapi. Balurkan ke tepung hingga rata dan sisihkan. Oke, saya ulangin ya. Kepal-kepal, pipihkan bentuk abstrak alias agak awut-awutan dikit, lalu balurkan ke tepung dan sisihkan. Untuk takaran adonan biangnya ini menurut saya udah pas, nggak terlalu kental dan encer. Kalau terlalu kental atau padat jadinya rawan keras, jadi dia molor saat hangat aja, tapi kalau udah dingin jadinya keras atau patah gitu ya, gampang patah, nggak molor. Jika terlalu encer dia bakalan susah dibentuknya. Nah, kalau tepung pelapis ini fungsinya biar dia itu nggak lengket. Yang pertama jadi waktu kita bentuk-bentuk itu kan biar nggak lengket ya. Dan sebagai lapisan luar yang memberikan efek keras. Jadi semakin tebal lapisan putihnya maka dia akan semakin garing dan keras gitu ya. Nah, kalau dalam perjalanan kita ngebentuknya itu ada lengket-lengket, nah itu tinggal kita balurin aja sama tepung tapioka. Nah, ini sudah jadi seperti ini, jadinya 38. Lalu kita diamkan sekitar 15 menit aja atau lebih juga nggak masalah, agar lapisan luarnya lebih nempel dan cirengnya tuh lebih kokoh. Jadi kalau kita pegang masih dalam kondisi seperti ini tuh kan dia masih lemes gitu ya. Nah, nanti kalau setelah didiamkan dia bakalan lebih kokoh lagi. Lanjut kita bikin bumbu rujaknya. Bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah 75 gram gula merah, atau kalau nggak ada beli yang gula merah ukuran 250, tinggal dibagi 3. Lalu ini 1 sendok makan asam jawa, setengah siung bawang putih. Nah, ini karena kecil saya ambil 1. Garam secukupnya dan 1 genggam cabai rawit sesuai selera. Lanjut ke langkah pembuatannya. Pertama haluskan bawang putih dan garamnya. Nah, untuk asam jawanya ini saya larutkan dulu sama air. Cabai rawit masuk dan haluskan. Nah, setelah halus masukkan juga gula merah dan haluskan lagi. Tambahkan air asam jawa. Nah, setelah semua tercampur, koreksi rasa. Jika kurang asam bisa ditambahin dengan air asam jawa atau sesuai selera ya.
Untuk kekentalannya seperti ini, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Nah, ini sudah bisa dikonsumsi langsung, tapi kalau mau buat frozen atau disimpan dulu bisa kita masak dan tambahkan air sedikit biar nggak gosong. Nah, ini sudah saya tambahkan air. Nggak perlu banyak-banyak, lalu kita masak hingga dia agak mengental. Nah, kalau udah meletup-letup seperti ini, masak sebentar dan matikan kompornya, karena tekstur bumbu ini akan mengental setelah dia dingin. Jadi nggak perlu sampai dia kental banget, karena nanti jadinya akan lebih keras gitu, padat gitu. Nah, kalau dia masih ada encer-encernya nih, nanti jadinya kental. Kembali ke cireng, setelah didiamkan teksturnya lebih kokoh dan lapisan luarnya tuh lebih nempel. Nah, ini nanti jatuhnya lebih keras lagi, teman-teman. Kita siap goreng. Siapkan minyak panas dan goreng cireng dengan api sedang. Nah, yang bikin lapisan luarnya keras adalah ia digoreng dengan minyak yang panas. Nah, jika minyaknya kurang panas saat cireng dimasukkan tadi, maka cireng yang dihasilkan akan menyerap minyak dan jadinya kurang garing sehingga nggak keras saat digigit. Kalau sudah ngembang dan terlihat kering lapisan luarnya, kita bisa angkat dan tiriskan. Ini dia cireng bumbu rujaknya. Satu resep jadinya 38 dan bumbunya pas jadinya 3 porsi. Nah, tuh kan molor. Yang ini pernah saya coba goreng malam dan paginya saya cicipin masih tetap molor juga. Artinya adonan ini itu resepnya pas sehingga menghasilkan cireng yang nggak gampang keras meskipun dia sudah lama digoreng. Nah, karena satu resep ini jadi 38, maka saya jual satu pak itu isinya 12-13. Nah, jadinya 3 pak. Nah, yang satu tadi udah satu pak udah digoreng, nah ini tinggal 2 pak. Sambalnya pas sekali untuk takarannya, jadinya 3 porsi. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tonton video lezat selainnya di channel Dewi Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.